Kita ulang, kita mulai dari awal dulu. Tadi kan region ini kan atau ruang ini kan seperti yang teman-teman ketahui, setiap tempat kita berdiri misalkan seperti sekarang ini dengan tempat rumah kita itu misalnya berbeda itu tempatnya. Nah, itu kita sebut dengan ruang atau region. Nah, secara definitif ruang atau region itu merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan wilayah. Nah, konsep ruang itu tadi kita tahu yang pertama yaitu jarak, yang kedua itu lokasi, bentuk, dan ukurannya seperti apa. Nah, yang tadi kita bahas yaitu tentang formulasi dari tata ruang sendiri, yaitu yang pertama ada unit areal yang konkret, nah itu yang kedua yaitu fungsionalitasnya di antar fenomena dan subjektivitasnya dalam penentuan kriterianya seperti apa gitu. Nah, ini penelitian dari Whittlesey. Nah, saya perlu memperdalami ini sih karena untuk penjelasan masing-masing dari tata ruangnya ini, itu bagaimana sih dia mendefinisikan ini, kita seharusnya membaca dari penelitian ini dulu. Gitu. Nah, kalau dari Hanifah tahun 85 menjelaskan bahwa konsep jarak, tadi kan yang pertama itu jarak. Ini resen kenapa ya? Kalau misalkan ini bisa langsung ngomong aja. Menurut Hanifah tahun 1985, konsep jarak itu punya dua pengertian. Yang pertama yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Nah, kedua konsep jarak ini mempengaruhi konsep ruang karena tadi kita bahas di awal tadi kita bahas bahwa konsep ruang itu dibagi dari 4, yang salah satunya adalah jarak. Nah, konsep jarak dan ruang relatif ini berkaitan dengan hubungan fungsional antara fenomena dalam struktur fungsional tata ruang. Jadi, konsep jarak ini yang nantinya akan menjadi fungsional dari sebuah fenomena dan termasuk dalam struktur fungsional dari tata ruang. Nah, jarak relatif itu apa sih? Jarak relatif itu merupakan fungsi dari pandangan atau persepsi dari jarak itu sendiri. Nah, jarak relatif itu jadi dia itu kalau tadi kita membagi antara dua yaitu yang absolut, yaitu jarak yang benar-benar absolut. Nah, kita juga harus mengenal yaitu yang namanya jarak relatif yang merupakan fungsi dari pandangan atau persepsi terhadap jarak. Persepsinya bagaimana, pandangannya bagaimana terhadap jarak tersebut. Nah, kita masuk ke wilayah. Tadi kita kan sudah membahas tentang ruang atau regional. Nah, kalau kita udah paham regionalnya, kita harus bahas nih wilayahnya itu apa aja. Nah, wilayah itu di sini ada wilayah homogen, ada wilayah nodal, ada wilayah perencanaan dan administratif. Wilayah homogen itu apa? Wilayah homogen itu adalah wilayah yang dipandang dari aspek atau kriteria yang mempunyai sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Nah, contohnya sifat-sifat atau ciri-ciri kehomogenan ini misalnya dalam hal ekonomi, karena kan kita membahas di ilmu ekonomi regional, untuk wilayah homogen ini, contohnya misalnya suatu daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen. Jadi misalnya daerah dengan tingkat pendapatan rendah atau miskin yang memiliki yang sama gitu. Nah, itu wilayah homogen. Jadi wilayahnya itu sifat-sifatnya, ciri-cirinya itu relatif sama. Jadi dia homogen. Misalnya di suatu wilayah itu rata-rata orang miskin semua gitu, atau rata-rata produksinya sama gitu, misalnya dia di suatu wilayah itu produksi kelapa sawit semuanya seperti itu. Nah, itu wilayah homogen. Lalu wilayah nodal atau nodal region adalah wilayah yang secara fungsi mempunyai ketergantungan antara pusat. Nah, jadi ada pusat dan daerah yang di belakangnya atau interland. Nah, pusatnya, intinya, dan interland. Nah, ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi. Jadi, untuk wilayah ini, dia digambarkan bahwa ada wilayah inti dan ada wilayah yang di belakangnya. Nah, wilayah di belakangnya inilah yang memiliki ketergantungan biasanya dengan wilayah intinya tersebut.
Nah, Sukirno tahun 76 menyatakan bahwa wilayah nodal yang paling ideal untuk digunakan dalam analisis ekonomi wilayah. Karena wilayah ini mengartikan nilai tersebut sebagai ekonomi ruang yang dikuasai oleh sesuatu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Jadi untuk meneliti atau untuk membahas atau menganalisis ekonomi suatu wilayah, nah itu biasanya menggunakan wilayah nodal. Wilayah nodalnya untuk meneliti itu bagaimana analisis ekonomi dari wilayah tersebut. Itu. Nah, selanjutnya teman-teman ada wilayah administratif. Wilayah administratif ini adalah wilayah yang batas-batasannya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi. Jadi kalau teman-teman punya KTP, punya KK dan sebagainya itu adalah jenis-jenis administrasi publik ya, administrasi publik. Nah, berdasarkan hal tersebut, maksudnya KTP itu ditempatkan di mana berdasarkan wilayah administrasinya di mana gitu. Misalnya administrasi pemerintahan atau politik misalnya provinsinya di mana, kabupatennya di mana, kecamatannya di mana, kelurahannya di mana, RT-nya di mana, seperti itu. Selanjutnya Sukirno menyatakan bahwa di dalam praktiknya apabila membahas mengenai pembangunan wilayah, nah kalau ini berkaitan dengan mata kuliah lainnya yaitu dengan pembangunan wilayah ya, maka pengertian wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan. Jadi pembangunan ketika kita bicara tentang pembangunan wilayah, nah itu yang banyak digunakan adalah administratifnya di mana gitu. Jadi lebih populernya penggunaan pengertian tersebut disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu dalam kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintahan. Nah, seperti yang kita ketahui, misalkan kita berdiri di sini, wilayah administrasinya di Provinsi Jambi. Tetapi secara fisik wilayahnya di mana? Secara fisik berada di misalnya Provinsi Jambi itu wilayahnya misalnya berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Nah, jadi perlu dibedakan ya. Jadi antara wilayah fisiknya dengan wilayah administrasinya. Wilayah administrasinya yaitu di Provinsi Jambi, sedangkan secara fisik kita tahu posisinya yaitu ada di tengah-tengah Pulau Sumatera, misalnya seperti itu. Lalu wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan atas suatu administrasi pemerintahan agar lebih mudah dianalisis. Nah, wilayah-wilayah administratif ini biasanya batas-batasannya itu sudah ditentukan dari sistem administrasi pemerintahannya. Jadi misalnya Provinsi Jambi itu dia batas wilayahnya di mana, dari mana sampai mana, lalu dari luasnya sebesar apa dan sebagainya gitu. Nah, itu sudah ditentukan administratif ya. Lalu ada juga wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan ini di Gleason tahun 78 mendefinisikan wilayah perencanaan atau planning region atau program region sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting, penyebaran penduduk, namun untuk kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan yang dipandang sebagai suatu kesatuan. Artinya apa? Wilayah perencanaan ini digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya kayak ibu kota negara baru, misalnya seperti itu. Nah, itu direncanakan sebagai suatu wilayah perencanaan dari ibu kota negara yang baru, seperti itu. Nah, itu wilayah perencanaan. Nah, sebenarnya materi hari ini cukup simpel bagi teman-teman, sedikit saja yaitu tentang konsep suatu wilayah yang dibagi atas beberapa tempat. Nah, harapannya setelah ini teman-teman paham nih wilayah-wilayah itu apa saja pembagiannya dan bagaimana sih bentuk-bentuk dari wilayah tersebut, seperti itu. Kalau secara administrasi, nah kita bahas ke yang tadi kita lihat di tugasnya itu secara administrasi kan kita ada di Provinsi Jambi. Jadi ketika kita
kita berbicara bahwa komoditas apa saja yang banyak dijual di Provinsi Jambi, nah maka kita berbicara di komoditas yang pada wilayah administrasi Kota Jambi, wilayah administrasi Provinsi Jambi maksud saya, seperti itu. Nah, itulah yang kita bahas di tugas kemarin ya tentang wilayah ini. Nah, dari masing-masing wilayah inilah nanti yang akan selanjutnya kita bahas bagaimana dalam kajian ekonominya seperti apa. Dari wilayah perencanaan, wilayah administratif, itu kajian ekonominya bagaimana? Apakah kita bisa menganalisis nggak sih kira-kira dari suatu wilayah administrasi Provinsi Jambi itu seperti apa? Lalu wilayah misalnya Kabupaten Muaro Jambi itu seperti apa? Nah, itu kita bisa dilihat analisis-analisis ekonominya. Untuk mata kuliah ekonomi regional ini, teman-teman nanti kita akan sedikit mungkin bukan mengulang ya. Saya harap teman-teman sudah paham. Jadi kita tidak perlu membahas lagi. Misalnya kita berbicara tentang pendapatan, lalu bicara tentang produk domestik bruto, lalu kita bicara tentang misalnya konsumsi di sebuah wilayah itu seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas seperti itu. Jadi teman-teman harapannya sudah mengerti tentang konsep misalnya konsep pengangguran, konsep konsumsi, permintaan, penawaran, dan sebagainya, agar nanti ketika kita membahas tentang regionalnya, nah hari ini kan kita bahas sedikit nih tentang regionalnya, agar nanti ketika teman-teman bahas tentang ekonomi lalu sekarang yang ini akan kita masukkan adalah regionalnya gitu. Ekonomi di sebuah regional, nah itu yang ketika kita bahas analisis ekonominya teman-teman sudah paham gitu. Oke, jadi tugas mandiri buat teman-teman, jadi ini tidak usah dikumpulkan, silakan bisa mengulang sendiri tentang konsep permintaan, apa itu pengangguran, apa itu misalnya produksi, produk domestik, lalu produk domestik bruto, dan sebagainya. Itu nanti bisa teman-teman pelajari sendiri supaya nanti untuk materi selanjutnya teman-teman bisa mengikuti. Kira-kira bagaimana? Ada pertanyaan dari teman-teman sejauh ini? Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Untuk materi berikutnya, hari ini kita sudah membahas tentang konsep regionalnya dulu, regionnya dulu gitu. Jadi teman-teman silakan belajar mandiri untuk konsep ekonominya. Kita sudah membahas sedikit tentang konsep regional. Untuk konsep ekonominya teman-teman bisa membahas sendiri dan nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang regionalnya tersebut ya. Ekonomi regionalnya tersebut. Nah, ekonomi regionalnya bagaimana analisisnya seperti itu.
Domo belum tuh? Mana ada yang mau tanya? Ganjil. Ini semester genap ya? Regional. Oh, yang ini yang dua ya. Oh iya, bisa. Oke, saya rasa sekian untuk kali ini. Teman-teman bisa pelajari sendiri materi ekonominya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.